Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita kali ini dalam pembelajaran kimia analitik. Semoga kalian mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah kimia analitik, yaitu analisa volumetri, di mana pada analisa volumetri ini akan membahas atau berkaitan dengan penetapan suatu kadar dengan berdasarkan volume. Adapun yang akan dibahas pada materi selanjutnya adalah ada beberapa jenis larutan yang biasa dipakai di dalam metode volumetri. Jadi kita akan masuk pada materi tentang standarisasi atau pembakuan. Tujuan dari materi ini atau tujuan dari kita mempelajari materi ini dalam pembelajaran analisa kimia adalah diharapkan mahasiswa mampu atau dapat melakukan proses standarisasi atau pembakuan suatu larutan. Jadi yang dimaksud dengan larutan standar itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Di materi sebelumnya kita sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita singgung apa yang dimaksud dengan konsentrasi suatu larutan. Nah, larutan standar tadi terbagi menjadi dua, ada larutan baku primer atau larutan standar primer. Yang dimaksud dengan larutan baku primer atau larutan standar primer adalah larutan yang mempunyai kemurnian tinggi dan stabil, di mana konsentrasi larutannya itu sudah diketahui atau dapat diketahui secara pasti hanya dengan cara menimbang dan mengencerkannya, yang tentunya dilakukan secara teliti. Adapun contoh dari larutan baku primer itu ada natrium karbonat atau dengan rumus molekulnya Na2CO3, kemudian asam oksalat dengan rumus molekulnya H2C2O4, kemudian kalium karbonat itu dengan rumus molekulnya NaACaCO3. Berikutnya larutan baku atau larutan standar yang digunakan yaitu larutan baku sekunder atau larutan standar sekunder. Nah, untuk larutan standar sekunder ini dibandingkan dengan larutan standar primer, ini larutannya atau sulit didapat dalam keadaan yang murni, sehingga untuk menentukan konsentrasinya itu perlu diketahui dengan melakukan pembakuan terhadap larutan baku primer, atau yang dikenal dengan prosesnya adalah proses pembakuan atau proses standarisasi. Nah, contoh dari larutan baku sekunder itu ada natrium hidroksida atau NaOH rumus molekulnya, kemudian asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4, iodium atau I2, natrium tiosulfat atau Na2S2O3, kemudian ada EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Nah, itulah contoh dari beberapa larutan baku sekunder. Nah, untuk praktikum kita kali ini kita akan melakukan proses standarisasi atau pembakuan. Seperti yang telah disampaikan tadi, tujuan kita adalah untuk dapat atau mahasiswa mampu melakukan proses standarisasi dan menghitung konsentrasi larutan baku sekunder. Nah, untuk kegiatan praktikum karena kita tidak dapat dilakukan di laboratorium, maka akan kita berikan atau beberapa kegiatannya kita sampaikan melalui video tutorial berikut ini. Silakan untuk disimak. Pembuatan larutan standar natrium hidroksida dengan larutan baku asam oksalat. Alat yang digunakan yaitu terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama, sarung tangan. Kemudian menyiapkan gelas arloji untuk menimbang, beker gelas untuk menempatkan larutan,
corong kaca untuk memasukkan atau memindahkan larutan, batang pengaduk untuk menghomogenkan larutan, spatula untuk mengambil bahan, labu Erlenmeyer untuk melarutkan, labu ukur untuk membuat larutan, buret dan statif klem untuk melakukan proses standarisasi atau proses titrasi, kemudian gelas ukur untuk mengukur larutan, pipet volume untuk mengambil dan menetapkan volume larutan, kemudian tisu, timbangan atau neraca analitik, pipet tetes, kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah asam oksalat dengan rumus molekul H2C2O4 2H2O atau oksalik asid dihidrat, di mana berbentuk serbuk atau bubuk yang berwarna putih. Kemudian indikator fenolftalin, cara kerjanya, terlebih dahulu kita menghitung atau melakukan perhitungan untuk membuat larutan standar atau larutan baku. Dari hasil perhitungan, maka kita akan membutuhkan sebanyak 0,063 gram. Maka kita akan menimbang asam oksalat sebanyak 0,063 gram dengan menggunakan spatula dan gelas arloji. Kemudian kristal asam oksalat kita masukkan ke dalam beker gelas untuk selanjutnya ditambahkan dengan aquades dan dihomogenkan dengan bantuan spatula. Karena kita akan membuat larutan dalam 100 ml, maka kita menambahkan aquadesnya sedikit terlebih dahulu. Setelah larutan asam oksalat tadi larut, kita pindahkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong. Ke dalam labu ukur 100 ml. Perhatikan tanda batas pada labu, jangan sampai penambahan aquades melebihi dari tanda batasnya. Untuk selanjutnya, beker gelas kita bilas dengan aquades lagi sedikit demi sedikit. Kemudian kita pindahkan kembali ke dalam labu ukur dengan bantuan corong sampai volumenya mendekati tanda batas. Tanda batas 100 ml itu ditandai dengan garis yang berwarna coklat, merah ataupun biru pada leher labu ukur. Nah, untuk menempatkan pada tanda batas, kita bantu dengan menggunakan pipet tetes, menambahkan sedikit demi sedikit. Setelah tepat pada tanda batas, kemudian larutan kita homogenkan dengan cara membolak-balik labu ukur. Ke dalam buret kita masukkan larutan natrium hidroksida yang sudah kita buat sampai
volume 0 atau pada batas tanda 0. Kemudian larutan asam oksalat yang sudah kita buat tadi, kita ambil sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet gondok. Kita pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan dengan larutan indikator sebanyak 1 atau 2 tetes. Setelah itu kita homogenkan sebelum kita lakukan proses standarisasi atau titrasi. Mulai kita melakukan titrasi dengan membuka keran buret. Penambahan larutan natrium hidroksida yang berada di dalam buret itu kita buka kerannya tetes per tetes hingga terbentuk warna merah muda. Warna merah muda yang kita harapkan adalah warna merah muda yang stabil, artinya konstan dan tidak berubah lagi. Setelah tercapai titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna indikator merah muda. Baiklah para mahasiswa, setelah tadi kita atau kalian menyaksikan video dari tutorial pembuatan larutan standar atau proses standarisasi dan pembakuan atau pembuatan larutan baku primer ya, larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan proses standarisasi larutan natrium hidroksida dengan menggunakan larutan asam oksalat. Dapat disimpulkan bahwa di dalam melakukan proses standarisasi yang utama adalah adanya larutan baku primer, kemudian adanya larutan baku sekunder, serta yang ketiga adanya indikator yang menentukan terjadinya perubahan warna pada saat titik ekivalen dan pada saat titik akhir titrasi. Nah, dari pembelajaran atau tutorial pembuatan larutan sekunder tadi atau pembakuan standarisasi ya atau pembakuan tadi, maka dapat kita simpulkan para mahasiswa hendaknya selalu bekerja secara teliti ya, kemudian mengikuti prosedur secara benar, karena dari prosedur yang benar akan didapatkan hasil yang akurat. Apabila yang kita kerjakan itu tidak sesuai ataupun tidak terlalu hati-hati, maka akan didapatkan hasil yang tidak sesuai. Nah, kesimpulannya dari beberapa atau dari video tutorial tadi, ada beberapa kesalahan yang biasanya terjadi dalam kita melakukan analisa volumetri. Jadi ini harus diperhatikan oleh para mahasiswa sekalian. Yang kesalahan pertama itu biasanya kesalahan dalam melakukan pembakuan larutan titer, yaitu proses kita melakukan standarisasi tadi, karena prosesnya terlalu begitu banyak atau panjang ya, dimulai dari perhitungan, kemudian penimbangan, kemudian pemipetan, kemudian melarutkan sampai kepada menentukan titik akhir titrasi dan membaca hasil titrasinya sampai kepada perhitungan menentukan konsentrasi larutan yang sebenarnya. Jadi kesalahan itu dapat diakibatkan oleh proses pemipetan yang salah atau tidak sesuai atau yang kurang teliti. Kemudian juga dalam pembacaan buret yang tidak sesuai ya. Kemudian juga dalam melihat perubahan warna pada indikator, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian menetapkan titik akhir titrasi, itu juga merupakan salah satu faktor kesalahan. Dan juga kita dalam memilih indikator juga harus tepat. Jadi ada beberapa kesalahan dari proses
analisa volumetri, termasuk dalam melakukan kita standarisasi atau pembakuan. Nah, jadi kepada para mahasiswa supaya dapat selalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Selain daripada itu, keselamatan kerja juga harus tetap diutamakan, seperti menggunakan APD yang lengkap, minimal itu sudah menggunakan masker, kemudian sarung tangan atau handscoon, dan jas labor. Itulah tadi, atau inilah pembelajaran kita kali ini untuk materi standarisasi. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Salam sehat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.